Assalamualaikum Ayah Bunda. Jumpa lagi dengan Bunda dan siapa ini? Kakak Raya. Di channel kesayangan kita, Ide Permainan Anak. Di kesempatan kali ini kita mau ngapain, Kak? Berkisah tentang ular. Ya, berkisah tentang ular yang ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, gimana keseruannya? Pokoknya simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Aku adalah seekor ular. Tubuhku panjang dan meliuk-liuk jika berjalan. Aku adalah hewan yang ditakuti manusia. Mereka takut digigit mulutku yang berbisa dan diberi tubuhku yang panjang. Para manusia tidak ada yang tahu bagaimana awalnya mulutku berbisa. Yuk, simak kisahku sekarang. Dahulu kala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kemudian memerintahkan seluruh makhluk ciptaan Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau. Namanya siapa coba? Iblis. Iya. Nah, kira-kira kenapa ya iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena dia dari api. Dari api. Jadi dia merasa sombong. Oh iya, betul sekali. Jadi, iblis merasa sombong karena dia diciptakan Allah dari api. Sedangkan kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari apa, Kak? Tanah. Oh iya, dari tanah. Sehingga iblis begitu merasa sombong bahwa dia lebih mulia dari Nabi Adam. Dia juga benci. Iya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat bahwa si iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, akhirnya Allah murka kepada iblis. Akhirnya iblis dikeluarkan Allah dari surga. Nah, murka itu apa? Murka itu namanya marah. Jadi Allah tidak suka sama makhluk ciptaan Allah yang tidak nurut atas perintah Allah. Kemudian akhirnya hari berganti hari, iblis semakin benci dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia mulai berpikir, bagaimana caranya aku agar Adam alaihissalam itu keluar dari surga sepertiku. Akhirnya dia berpikir mencari cara. Nah, pada suatu hari ketika ia mengintip keadaan surga, dilihatnya, kemudian dia menemui sesuatu. Namanya apa ini? Ular. Ya, dia melihat ada ular yang akan masuk menuju surga. Kemudian dia mendekati ular. Dia ingin minta pertolongan ular. Kemudian dia berkata kepada si ular, "Hai ular, bantu aku agar aku bisa masuk ke dalam surga." Kemudian ularnya berkata, "Mana mungkin aku bisa membantumu. Sedangkan di surga itu kan ada malaikat yang memiliki kunci dan kita bisa masuk surga jika kita diizinkan oleh malaikat itu. Mana mungkin aku bisa membantumu." Sudahlah, tenang saja. Aku memiliki cara. Caranya adalah engkau tinggal membuka mulutmu dan aku akan bersembunyi di taringmu. Bagaimana ya? Aku tidak yakin. Kalau kau mau membantuku, aku akan memberitahumu bagaimana caranya agar engkau bisa hidup selamanya di surga. Kemudian si ular dia berpikir, wah, aku tentu saja mau tinggal selamanya di surga. Akhirnya ular pun dia setuju dengan ide yang dilakukan yang diajukan oleh si iblis betul sampai Bunda salah. Nah, akhirnya dia membuka mulutnya.
Akhirnya masuklah iblis ke dalam mulut ular, tepat di gigi rahangnya. Kemudian ketika itu masuklah ke dalam surga karena sudah dipersilahkan oleh malaikat. Jadi si ular ini mengelabui malaikat. Setelah sampai di surga, kemudian si ular membuka mulutnya. Dan keluarlah iblis. Dan iblis memiliki siasat. Dia berpikir, aku tahu. Jadi iblis tahu bahwa di dalam surga itu Nabi Adam alaihissalam dengan Bunda Hawa itu boleh makan apa aja, boleh minum apa saja yang dia mau. Tapi satu yang tidak boleh, yaitu buah apa Kak? Huldi. Betul sekali. Jadi buah huldi itu tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam ataupun Bunda Hawa. Akhirnya iblis tentu saja mencari cara bagaimana caranya agar Bunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah huldi itu. Akhirnya dirayulah Nabi Adam alaihissalam oleh si iblis untuk memakannya dengan berkata seperti ini, engkau akan hidup selamanya. Jika kau memakan buah huldi ini akan selamanya kekal di surga. Gitu katanya. Kekalnya pokoknya hidup terus di surga, nggak kemana-mana. Kan di surga itu penuh kebahagiaan, pokoknya happy terus. Mau apa aja dikasih sama Allah gitu loh Kak. Kalau mau es krim dikasih. Iya, kalau mau es krim juga boleh. Jadi kakak itu kalau pengen masuk surga harus jadi anak yang soleh-soleh, harus takwa sama Allah gitu. Supaya apa aja yang mau diminta, yang kakak inginkan, pokoknya apa saja, es krim, apalagi coba? Wortel. Wortel? Oke, mau wortel, terus apa lagi? Wafer, oke. Pokoknya susu dan seterusnya itu ada pokoknya semuanya di surga. Jadi mudah-mudahan kita nanti jadi ahli surga ya. Amin. Nah kemudian akhirnya diambil, dipetik itu si buah huldi dan dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Dimakanlah itu buah huldinya. Kemudian setelah dimakan, Allah murka, Allah marah kepada Nabi Adam alaihissalam dan akhirnya Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa untuk keluar dari surga. Akhirnya tinggallah di bumi, tinggal di dunia ini, di bumi ciptaan Allah. Akhirnya yang keluar siapa aja? Tentu ada iblis, terus siapa lagi? Ular tadi akhirnya dikeluarkan juga dari surga. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa gitu. Gitu Kak ceritanya. Tentu saja Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa juga meminta ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni, dan Allah tuh Maha Pengampun. Nah Kak, jadi ular dan iblis itu dia bekerja sama. Kita boleh nggak saling menolong? Boleh, tapi yang baik. Iya betul. Dan ular tuh nggak yang baik. Oh iya, jadi dia itu dia menolong keburukan ya. Jadi Allah suka sekali sama orang-orang yang saling menolong, tapi nolongnya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Jadi kalau iblis dan ular tadi menolong dalam keburukan. Kalau contohnya kakak menolong dalam kebaikan itu kayak gimana contohnya? Sini aku bantu kamu jatuh ya gitu. Oh iya, misalnya ada Afnan jatuh terus kakak menolong ya. Oke, apalagi kira-kira yang itu menolong dalam kebaikan? Sini aku bukain. Bukain apa biasanya? Biasanya bukain apa-apa aja lah. Apa-apa aja lah yang ada memiliki kesulitan gitu ya. Masya Allah. Misalkan mainan. Oh, misalkan mainan. Oke, apalagi satu lagi coba contohnya. Misalkan paper doll, pinjam, tak bukain gitu. Oh iya, Masya Allah. Nah, begitu ayah bunda. Alhamdulillah, itulah kisah dari ular di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan dari sinilah kita bisa belajar bahwa Allah menghendaki dan menyukai anak-anak juga seluruh umat manusia untuk saling menolong dalam kebaikan. Nah, demikianlah ya bunda kisah pada kali ini hewan
di zaman Nabi, yaitu ular di zaman Nabi Adam alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ayah bunda untuk berkisah pada sekecil di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.